Nih ngelihat kesaksian Dede nih bang, mungkin dari abang sendiri ngelihatnya seperti apa sih bang? Ya, Dede ini sosok yang luar biasa ya. Jadi dia tergerak hatinya untuk menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa saya sampai mengatakan demikian? Saya lihat dari pertama ekspresi mimik muka Dede Riswanto ini ya, ketika menyampaikan kemudian dia menyampaikan bahwa itulah yang sebenarnya. Artinya sebenarnya dia tidak mengetahui kesaksiannya ini ya, menjelaskan kepada Kang Deddy Mulyadi itu di channelnya itu kan, bahwa kesaksiannya ini diarahkan oleh Pak Rudiana dan AF. Nah, saya melihatnya Dede ini ya jujur ya, dia ingin menyelamatkan 8 terpidana itu ya. Jadi Dede ini kan sudah aman lah ya, sudah tidak pernah urusan dengan polisi, tidak pernah dipanggil polisi. Lantas kemudian ya, seorang Dede sampai berani mengungkapkan kebenaran ini, taruhannya Dede di penjara loh. Dede paham betul bahwa kalau diperkarakan sama para terpidana ini, Dede ini bisa kena ya, kena pasal 242 KUHP, yaitu memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah, yang ancaman pidana penjara, yang ancaman hukumannya itu 9 tahun ya, karena membuat orang dihukum jadi berat seumur hidup kan. Nah, Dede ini sadar ya tentang ancamannya itu, tapi Dede tetap berani, Dede tetap menyampaikan, Dede tetap tidak mundur. Nah, kalau Dede tidak mundur, berani dan terus menyampaikan ini dengan mudah, artinya untuk memproses Dede ya, bahwa ia telah memberikan keterangan palsu, ini sangat mudah karena Dedenya kooperatif. Kan beda kalau orang dilaporkan, dituduh memberikan keterangan palsu, lalu dia tidak mau dilaporkan, tidak mau membuka, maka dia akan bertahan bahwa keterangannya benar ya. Tetapi kalau Dede ini beda, Dede dari pribadinya juga ingin membuka, sehingga nanti enak penyelidikannya itu oleh kepolisian itu. Maka ya nanti Mabes Polri ini akan mengetahui ya, kalau Dede ini ternyata keterangannya itu diarahkan, kesaksiannya diarahkan, yang mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan AF ya, maka selanjutnya itu Bareskrim memeriksa Pak Rudiana. Nanti akan ketahuan apa motifnya. Nah, kalau ternyata ya Dede diarahkan, terbukti diarahkan, kemudian Liga Akbar juga misalnya terbukti diarahkan, wah ini semakin menguatkan keyakinan saya bahwa selama ini, saya sering bilang kan, selama ini yang disidangkan ini adalah skenario, bukan kejadian yang sebenarnya. Itu. Bang, tapi ngelihat Ibtu Rudiana lewat Elsa Sharif dan Fitra, dia meminta somasi Dede dan Deddy Mulyadi dan Liga Akbar untuk menyampaikan permintaan maafnya bang. Dari lo sendiri ngelihatnya seperti apa bang? Ya gini, memang kuasa hukum Pak Rudiana ini kan menyampaikan somasi terbuka terhadap 3 orang ya, Liga Akbar, Dede Riswanto dan Pak Deddy Mulyadi. Sebenarnya somasi itu kan kalau dilaporkan somasi itu ya, setelah disomasi kemudian dilaporkan 3 orang itu, kalau dilaporkan apa? Kalau dilaporkan paling ya pencemaran nama baik, kan begitu. Nah, Dede diperiksa sebagai terlapor, terutama Dede ya, diperiksa sebagai terlapor, dan Liga Akbar diperiksa sebagai terlapor, pasti akan menjelaskan hal yang sama. Artinya yang dijelaskan oleh Dede dan Liga Akbar nanti ya, itu terkait kesaksiannya itu yang mengaku diarahkan, terkait yang sebenarnya bahwa ia tidak mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Nah, ujung-ujungnya tetap aja materialnya itu diperiksa, tetap aja nanti setelah itu Pak Rudiana diperiksa. Jadi ini mau dari laporan di Bareskrim atas terlapor melaporkan Rudiana, mau melaporkan Dede ya, sama-sama ujungnya ini akan membongkar semuanya. Jadi akan terbongkar ini, apakah benar Rudiana yang selama ini membuat skenario ya atau tidak. Nah, kalau nanti terbongkar, wah ini amburadul. Ini Polri ya, ini ribut, gaduh ya, apalagi terbukti nanti ya skenario Rudiana. Polri selama ini dibuat gaduh, dinilai netizen oleh yang agak negatif dan seterusnya. Ini
gara-gara ya nanti kalau terbukti Pak Rudiananya gara-gara oknum polisi satu ya Pak Rudiana kalau terbukti nanti. Makanya kita hormati proses hukumnya ya. Kita tunggu ya dari Mabes Polri ini apa hasilnya setelah memeriksa Dede, Liga Akbar ya dan saksi-saksi lainnya ya termasuk Pak Rudiana nanti. Pak Kapolri udah berjanji ya bahwa nanti hasilnya akan diumumkan ke publik secara transparan. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya. Bang, kalau toh 3 orang ini tidak mau minta maaf, mungkin kira-kira dari lo sendiri apa aksi dari Ibtu Rudiana, Bang? Ya menurut saya nggak usah minta maaf. Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi tidak usah minta maaf. Tidak usah. Kenapa? Tadi saya katakan ya mau melaporkan Rudiana, terlapornya Rudiana, mau melaporkan Dede dan Liga Akbar, terlapornya Dede dan Liga Akbar. Ini sama-sama nanti ya walaupun nanti laporannya pencemaran nama baik ya sama-sama nanti ya akan digali materi yang sebenarnya, akan digali materi pokoknya. Apa materi pokoknya? Apa perkara pokoknya? Perkara pokoknya ini akan adalah Dede ya kesaksiannya itu mengaku diarahkan. Dede tidak pernah melihat peristiwa kejadian. Nah, akan diperiksa itunya perkara pokoknya itu ya peristiwanya itu. Benar enggak nih Dede tidak mengetahui peristiwa? Benar enggak nih Dede diarahkan? Benar enggak nih Jakbar tidak mengetahui peristiwa? Benar enggak nih Jakbar diarahkan? Jadi biarkan, tidak usah minta maaf, biar dilaporkan tidak apa-apa. Karena dengan dilaporkan Dede dan Liga Akbar ini akan membongkar semuanya. Jadi nanti senjata makan tuan ya. Nanti kalau memang terbukti skenarionya diatur oleh Pak Rudiana, nanti akan terbongkar melalui ya laporan terhadap Dede dan Liga Akbar. Jadi biarkan saja, tidak usah minta maaf lagi, biar dilaporkan, nanti akan kebongkar nanti. Berani nggak sih dari lo sendiri ngelihat Pak Rudiana ini melakukan aksi setelah ketiganya nggak mau minta maaf gitu, Bang? Iya, kalau tidak minta maaf kan 3 kali 24 jam ya akan melaporkan. Iya. Ya, kalau menurut saya nggak usah pada minta maaf tuh, Kang Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar. Biar dilaporkan, nanti dilaporkan dan diperiksa. Ya jelaskan yang sebenarnya. Nanti setelah Dede, Liga Akbar dan Pak Deddy juga nanti Pak Rudiana akan diperiksa dengan saksi-saksi. Akan terbongkar nanti. Jadi justru kalau minta maaf kemudian nggak dilaporkan, ya nanti tidak terbongkar malah. Jadi saran saya sih nggak usah minta maaf, biarin saja dilaporkan. Justru akan membongkar perkara pokoknya nanti. Bang, lo sendiri ngelihat kesaksian Dede ini bisa membuat terpidana yang masih dipenjarakan bebas nggak sih, Bang? Ya gini, Dede ini kan dalam putusan pengadilan ya atas nama 8 terpidana, Dede ini kan dalam kesaksiannya itu seolah-olah mengetahui peristiwa bersama Aep. Kesaksiannya itu sama Aep, melihat ya dari warung Ibu Nining ke TKP ya. Kemudian jaraknya kurang lebih 50 meter. Nah, Dede ini berarti dalam konstruksi kasus itu saksi Dede ya ini seolah-olah mengetahui peristiwa pembunuhan yang diawali dengan pelemparan batu. Nah, lalu kalau Dede ini sebenarnya tidak tahu kan, itu adalah keterangan palsu yang disampaikan di persidangan atau yang dibacakan BAP-nya di persidangan ya, karena Dede tidak hadir kan. Maka ya konstruksi kasus ini berarti kurang saksi saat itu. Saksinya itu berarti tidak sah karena saksi yang sebenarnya adalah tidak mengetahui, saksi Dede ini tidak mengetahui peristiwa. Nah, untuk melihat apakah ini bisa membebaskan atau tidak ya, ini harus dilakukan atau Dede harus diperiksa di PK, peninjauan kembali. Nanti hakim yang akan menilai ya. Karena Dede hanya sebatas ya yang awalnya melihat dengan pelemparan batu, kemudian Dede tidak mengetahui peristiwa, berarti Dede tidak melihat. Kan hanya sebatas itu nih kan. Nah, tetapi itu akan akan mempengaruhi konstruksi kasus ya, konstruksi perkara ini mempengaruhi. Jadi yang awalnya siapa yang saksi yang melihat pada saat terjadi pelemparan? Aep, Dede. Nah, belakangan ya Dede tidak melihat. Berarti kan tidak ada saksi nih. Nah, kalau tidak ada saksi, andai saja dulu Dedenya tidak ada, mungkin beda kan? Hakim masih mempertimbangkan putusannya.
untuk menghukum 8 terpidana itu. Jadi saya belum bisa mengatakan dengan Dede memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa ia itu memberikan keterangan palsu, sekarang memberikan kesaksian yang sebenarnya bahwa yang dulu itu diarahkan Rudiana sebenarnya dia tidak mengetahui. Saya tidak mengatakan dari keterangan Dede yang sekarang ini terpidana ini bisa bebas atau tidak ya. Saya tidak belum bisa menyimpulkan itu. Tapi nanti hakim PK lah nanti yang akan menilai, akan melihat ya kesaksian Dede ini seperti apa, baru kemudian hakim mempertimbangkan dan memutus. Bang, lo sendiri ngelihat Otto Hasibuan siap menjadi kuasa hukumnya Dede ini, Bang. Dari lo sendiri menanggapinya seperti apa? Ya bagus. Pokoknya orang-orang yang setelah jujur ya di kasus Pina yang sudah carut-marut ya, yang sudah rame seperti ini ya, baguslah. Kalau bisa ya bukan hanya Pak Otto aja, Dede backup dengan ratusan pengacara kalau bisa ya. Artinya biar Dede ini mendapatkan dukungan ya. Karena Dede ini mau mengungkapkan kebenaran, baguslah. Dan pesan saya kepada Dede, jangan gentar, jangan takut. Meskipun untuk mengungkap kebenaran ini ancamannya Dede dipenjara karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Tidak apa-apa, justru nanti putusan Dede bahwa ia terbukti memberikan kesaksian palsu, putusan Dede ini bisa dijadikan novum ya, yang novum yang bagus, novum yang kuat untuk pengajuan peninjauan kembali para terpidana itu. Ada pesan, Bang, buat Deddy Mulyadi dan Dede, Bang? Ya, buat Kang Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar yang telah disomasi secara terbuka ya, jangan gentar, jangan takut, dan tidak perlu meminta maaf. Karena mereka ini bertiga tentu sudah memperhitungkan ya. Kayak Liga Akbar menyampaikan sudah memperhitungkan, kayak Dede muncul sudah memperhitungkan, kayak Kang Deddy Mulyadi juga muncul sudah memperhitungkan. Sepanjang yang disampaikan ini benar ya, tidak akan bisa dijerat pasal. Tinggal nanti Dede harus membuktikan nih. Pada saat ada dua yang harus dibuktikan ya. Pertama, Dede tidak mengetahui peristiwa. Saksinya siapa? Waktu itu Dede berada di mana? Itu. Kemudian Dede pada saat itu diarahkan oleh Rudiana. Saksinya siapa? Waktu itu kan. Nah, itu yang harus dibuktikan. Liga Akbar juga sama. Liga Akbar waktu itu mengaku tidak berada di lokasi. Siapa saksinya? Liga Akbar waktu itu berada di mana? Siapa saksinya? Kan itu. Nah, kemudian Liga Akbar juga mengaku diarahkan, ya. Nah, adakah yang tahu bahwa Liga Akbar ini diarahkan? Itu. Jadi buat ketiganya Pak Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar ya, tidak usah takut, tidak usah gentar meskipun disomasi. Sepanjang yang kalian sampaikan itu kebenaran, maju terus ya. Ini demi untuk mengungkapkan kebenaran.